Tuhan kemudian mengutus para nabi, sebagian mereka tolak, orang-orang kafir tolak, sebagian kemudian disalibkan. Itu menurut data yang ada di dalam Bible. Kalau di Islam, Rasul sebelum Nabi Muhammad itu kebanyakan diolok-olok oleh kaumnya sendiri. Nah, jadi Islam itu datang sebagai bekal, sebagai senjata bagi manusia untuk terhindar dari tipu muslihat musuhnya, yaitu iblis. Nah, ini yang sedang kita bahas dari tadi. Kalau di Islam, yang terkutuk itu adalah iblis. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita. Channel Salam Satu Tuhan. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Salam Satu Tuhan, channel yang selalu menyajikan diskusi-diskusi perdebatan lintas agama yang dilakukan oleh Bang Zuma dan teman-teman yang lainnya. Teman-teman, kali ini kita akan melihat bagaimana Bang Zuma menghadapi seorang pendeta muda yang selama ini pendeta muda ini ternyata selalu mengikuti debatnya Bang Zuma dan merasa penasaran dengan Bang Zuma, sehingga pendeta muda ini memberanikan diri untuk menghadapi Bang Zuma. Bang Zuma pun tidak tinggal diam, teman-teman. Maka Bang Zuma ini pun segera menyajikan argumen-argumen yang sangat tepat dan akurat, sehingga pendeta muda ini pun hanya mengikuti alur daripada diskusi ini. Teman-teman, marilah kita saksikan bagaimana keseruan diskusi ini. Wa innaka rajim, kata Al-Quran. Yang terkutuk itu adalah iblis. Sedangkan di dalam agama saudara, yang iblis yang terkutuk ini justru jadi Tuhan. Anda sedang memimpin jemaat kemudian untuk menyembah kepada makhluk yang terkutuk. Itu di dalam agama saudara. Nah, saat ini saya ingin mengetuk hati saudara-saudara Kristen. Sadar enggak kalian? Selama 2000 tahun agama Anda itu diajarkan menyembah kepada makhluk yang digantung secara terkutuk di atas salib. Dengan kata lain, kalau perspektif Islam, maka Anda boleh dikategorikan sebagai penyembah iblis. Karena yang terkutuk itu mustahil Tuhan. Di dalam Bible, Tuhan itu maha suci, maha tinggi. Itu dalam Bible. Yesaya 5 nomor 16. Tuhan itu maha suci, Tuhan itu maha tinggi. Sedangkan yang Anda sembah bukan hanya sekedar tidak maha tinggi, tidak maha suci, justru makhluk terkutuk yang Anda sembah itu. Sedangkan makhluk yang terkutuk ini itu bukan Yesus. Kenapa? Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus itu adalah hamba yang suci, bukan Nabi Isa. Kenapa? Al-Quran surah Maryam ayat 19, Nabi Isa itu adalah makhluk yang suci. Sedangkan yang Anda sembah adalah makhluk yang terkutuk. Sedangkan yang dikutuk itu hanya iblis. Demikian. Bang, kalau minta maaf ya Bang. Ya. Saya boleh tanya Bang, kalau mengenai toleransi di agama Islam itu, kalau misalnya kalau Kristen, kalau hari boleh papasian di agama Islam tidak? Kenapa? Boleh enggak orang Kristen mengikuti agama Islam kalau Islam hari Idul Fitri, boleh enggak? Macam misalnya boleh. Ini, kalau Papa Siar. Kenapa? Boleh enggak kalau Kristen misalnya kalau hari Islam hari dan toh kalau Kristen kan Natal, kalau Islam kan Idul Fitri, boleh enggak? Orang Kristen mengikuti Idul Fitri? Yo, Bapak Siar dang. Apa itu maksudnya? Bapak siarang? Bapak Siar kalau di bahasa Manado Bang. Bapak Siar itu kurunda pergi bertamu kalau apa? Oh, kalau silakan aja, silakan. Boleh, silakan aja. Karena memang di agama saudara itu dibolehkan, tidak ada yang haram.
di agama Anda. Nggak apa-apa ya bang. Iya, nggak apa-apa. Salam toleransi ya bang. Ya, Bang, salam toleransi saudara. bang, Ya, saya mau tanya bang. ya, Minta doa ya bang supaya dapat jodoh. ya, amin. Tapi jodohnya yang jangan sesama jenis ya. Oh, enggak lah bang. Ya, alhamdulillah, syukur. Cari yang perempuan, Bang. Atau cari yang muslimah. Biar saudara Ferdi diajarkan Islam, biar nggak nyembah makhluk terkutuk, kan gitu. Iya bang. Doakan dia bang. Ya, amin. Bang, mau tanya bang, kalau masalah kalau di Islam kan, kalau gereja saya kan kalau laki-laki dan perempuan gabung. Bang, kalau di Islam bang, bagaimana ya bang? Kalau Islam itu saya melihat bang, ada sendiri dan laki-laki dan perempuan sendiri dan. Iya, tidak boleh digabung kalau laki perempuan di rumah suci kan. Itu di hadapan Tuhan, tidak boleh bergabung dengan wanita yang bukan mahramnya. Kalau sudah berumah tangga itu boleh enggak? Bang. Boleh, tapi itu kan masjid, tempat umum. Kalau di rumah boleh. Beda ya kalau di agama saya bang. Ya beda. Kalau di agama Anda kan semuanya boleh. Segala sesuatu boleh di agama saudara. Sebagaimana yang termaktub dalam kitab saudara surah Paulus 1 Korintus 10:23, segala sesuatu diperbolehkan. Itu di agama Anda. Saya mau tahu bang tentang mengenai kasih di agama Islam bang. Kalau kasih di dalam Islam itu adalah menjaga diri, menjaga keluarga dari api neraka. Itu kasih di dalam Islam. Iya. Jadi di Islam itu tidak ada kepalsuan. Di Islam itu jelas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu kasih di Islam. Makanya Islam itu disibukkan untuk mengajak manusia lain mengabdi hanya kepada pencipta langit dan bumi. Tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh pencipta langit dan bumi. Iya. Bang, saya mau minta maaf ya bang, saya mau tanya. Iya. Saya pernah lihat di masjid, mengapa kalau Allah dan Muhammad tuh rupa setara bang? Oh enggak, Nabi Muhammad itu tidak setara dengan pencipta langit dan bumi. Saya boleh Allah laisa bang? kamitslihi syai'. Maaf ya bang. Ya. Saya mau tanya, saya banyak kali lihat kok di masjid ya bang. Soalnya saya lihat dan hampir setara dengan Muhammad ya Allah, dan hampir aku dekat bang. Anda baca Al-Quran surah Al-Isra ayat 93. Ini kan cuma mau tanya bang ya, supaya mau tanya banyak ilmu kan bang. Supaya banyak ilmu. Ini mau dijelaskan ya Bang Freddy, mau dijelaskan, Anda mute dulu soalnya di sana berisik. Lanjut dulu dah. Ya. Di dalam Al-Quran Nabi Muhammad dikatakan, Kul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula. Maha suci Allah Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia? Jadi Nabi Muhammad itu hanyalah seorang manusia. Sedangkan Allah itu bukan manusia. Al-Kahfi ayat 110 juga Nabi Muhammad disebut manusia. Sedangkan Allah itu laisa kamitslihi syai'. Dia adalah Khalik, pencipta manusia. Seperti itu. Silakan Bang Freddy. Malah salah asak apa ya? Apa itu? Gak ngerti. Samalah sama. Saya minta maaf ya bang. Iya, silakan. Saya mau tanya maafkan. untuk masalah Isra Mi'raj bang. Ya, Isra Mi'raj dan bang, boleh penjelasannya ya. bang? Isra Mi'raj
Allah memperjalankan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Muhammad yang mau berjalan, tetapi Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal pekerjaan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi ketika Allah menghendaki segala sesuatu terjadi, maka segala sesuatu itu terjadi. Nabi Muhammad tidak ada daya. Beliau hanya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, kalau ini adalah hal yang berat untuk Anda pahami, silakan Anda baca 2 Samuel 2 nomor 11. Dia terbang dengan mengendarai kerub yang melayang di atas sayap angin. Mazmur 18:10, ia menengkukkan langit lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Atau Anda baca di kitab yang lebih muda lagi yang Anda dapatkan, kitab Wahyu 19 nomor 11, lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menunggangnya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Tuh. Wahyu 19 nomor 11. Artinya Tuhan memperjalankan siapapun yang Tuhan kehendaki itu bisa terjadi. Jangankan Tuhan, manusia, kita saja manusia biasa bisa memperjalankan besi yang beratnya beribu-ribu ton. Dari kota Makassar ke Jakarta, dari Jakarta ke Medan, dari Medan ke Oman, dari Oman ke Amerika, Amerika kembali lagi ke Dubai lagi, muncul lagi nanti di Gorontalo, di Manado, di Papua. Apalagi pencipta langit dan bumi, itu tak ada yang berat bagi Allah. Seperti itu, saudara. Ya, Om Freddy kan udah 7 pertanyaan. Izinkan kami bertanya 1 aja ya, Pak. Om Pendeta ya. Iya. Bukan pendeta, saya cuma biasa. Dia katanya pendeta. Oke. Bukan. Saya bertanya yang ringan-ringan aja, Bang ya. Benarkah Kristen itu menyembah makhluk yang mati terkutuk di atas salib? Nah, itu berat ini, bukan ringan. Yang lain ya, Bang. Itu berat itu, Bang. Enggak berat itu, saudara. Tinggal kejujuran saja. Karena ada tertulis di dalam Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Pertanyaan saya, benarkah Kristen menyembah makhluk yang digantung terkutuk di atas salib? Silakan. Saya takut, Bang, kalau saya menjawab, Bang, gile. Hah? Benar Saya takut, Bang, kalau atau saya menjawab salah? itu, Bang. Saya takut, Bang. Benar atau salah, saudara? Benar ya. Oke, thank you. Iya, Bang. Sampai Berarti ya, Bang. kesimpulannya Kristen menyembah makhluk terkutuk ya? Iya, Pak. Oke. 6 orang. Mantap. Salam toleransi ya, Bang. Ya, sahabat. Iya, salam toleransi, saudara. Doakan ya, Bang, supaya dapat Iya. Dapat hidayah. Udah. jodoh. Ya, dapat hidayah dulu, lalu Yang dapat intinya jodoh hidayah aja muslimah. dulu. Amin. Hidayah dulu, habis Amin, itu amin, dapat amin. jodoh yang muslimah, yang pakai hijab, jilbab, yang menikmati tubuhnya hanya Anda, bukan dinikmati oleh semua orang. Kan gitu ya? Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau nggak dapat jodoh yang pahanya dapat dilihat oleh semua orang? Mau nggak? Mantap. Mau nggak, Bang? Mudah-mudahan, Bang, mudah-mudahan. Bang Zul ini kenapa kalau- sih? Katanya mantap. Lanjut. Kalau mau mendapatkan jodoh yang pahanya bisa dinikmati dan dilihat oleh semua orang, coba Anda pilih mana? Paha ayam atau paha sapi? Ayam enggak, Bang? Oh, ayam. KFC berarti KFC. Ini orang jodohnya kok mau minta ayam, jodohnya gimana ini? Kalau wanita Assalamualaikum muslimah, warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Mila. Lanjut, Duran. kalau wanita muslimah
yang menikmati itu cuman suaminya aja. Tidak diobral pahanya. Wanita itu adalah makhluk yang terindah. Yang terindah dan yang paling menyejukkan hati itulah wanita. Jadi wanita itu Bang. Iya. Saya boleh jujur. Kalau di agama Islam saya melihat bagus sekali, Dang. Ya iya. Kalau masuk Karena masjid, wanita itu orang pakaian tertutup, Dang. Itulah indahnya Islam. Coba ya, ada berlian, ada mutiara yang dibungkus dengan indah, tiba-tiba dihadiahkan kepada Anda, lalu Anda bawa masuk ke dalam kamar, kamarnya Anda kunci dari dalam, kemudian rumah Anda punya pintu, pintunya Anda kunci dari dalam, kemudian rumah Anda punya pagar, pagarnya Anda kunci kemudian dari dalam, habis itu ada di dalam kamar berdua dengan berlian tersebut. Anda buka bungkusan berlian itu pelan-pelan. Bahagia enggak Anda? Bahagia, Bang. Bandingkan kalau Anda mendapatkan kemudian berlian yang sudah tiap hari dipasang di pagar, dilihatin oleh sama siapapun, dengan berlian yang tidak pernah terlihat terbungkus dengan rapi. Indah enggak? Indah, Bang. Nah, dan pada saat kemudian berlian ini keluar dari rumah, dia menutup lagi bagian-bagian terindah dari dirinya. Indah tidak? Bagus, Bang. Maka dari itu Anda cari wanita muslimah, tapi sebelumnya Anda Islam dulu. Nanti ada saatnya, Bang. Masya Allah. Coba lihat, Bang. coba lihat berapa wanita-wanita muslimah di sini semua. Coba lihat. Bunda Rahma, kemudian ada Bunda Mila, kemudian ada Kandito, ada Handis Lebes, kata Edis, mereka ini wanita-wanita bercadar katanya. Bang, saya mau tanya, Bang. Ya. Mengenai Ruben Onsu yang telah mualaf, Bang. Betul tuh, Bang? Itu orang cerdas itu. Betul itu. Orang cerdas itu. Akhirnya huas saja, Ya Bang. iya, mereka meninggalkan menyembah makhluk terkutuk, siapa yang mau disembahnya saja terkutuk, apalagi yang menyembahnya, kan gitu. Iya, betul itu, Bang. Iya, makanya. Ruben Onsu Tadi saudara Freddy ini lagi di gereja. Iya, Bang. Apa yang didengar dari gereja, apa ajaran pendeta tadi? Apa yang dikatakan pendeta? Mengenai salib, Bang. Apa dia katakannya? Karena betul saat kasih akan ini sehingga telah menyerahkannya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan boleh hidup yang kekal, Bang. Percaya. Saja, Pernah nggak Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah makhluk terkutuk? Saya pernah mendengar ajaran itu ya, Bang. Ya, pernah nggak Yesus mengatakan dirinya adalah kutuk? Enggak, Bang. Nggak pernah. Sementara yang diperintahkan untuk dipercaya Yesus, kan? Iya, Bang. Iya, Yesus yang harus dipercaya. Yesus itu seorang Muslim. Yohanes 14:31. Dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, bahwa aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepada aku. Berarti dia bukan makhluk terkutuk. Dia adalah makhluk yang disayangi oleh Tuhan. Dia bukan makhluk terkutuk. Sedangkan yang Anda sembah di atas tiang salib itu adalah makhluk terkutuk. Mau ndak Anda itu menyembah makhluk terkutuk? Mau ndak? Tidak, Bang. Nah, terus kenapa Anda menjadi Kristen? Soalnya dari kecil saya Kristen, Bang. Nah, jadi selama dari kecil sampai sekarang masih menyembah makhluk terkutuk. Mau berhenti nggak dari situ? Nanti ada saatnya, Bang, belum waktunya. Oh iya, pintar. Giliran diajak meninggalkan, pintar Anda, Masya Allah. Itulah Nanti ada bukti waktunya, bahwa Bang. Saya bukan Ya. maksudnya toleransi saja, Bang. ya, siap. Silakan. Teman-teman yang lain. Pokoknya silakan. imani, Bang, ya. Pokoknya imani Iya aja, saja, Bang, Bang. ya. Toleransi saja. Nggak mau belajar ya, Bang, ya. Memakai akal ya, Bang, ya. Saya cuma cari tahu pengalaman di Islam, Bang. Saya cuma mau cari tahu. Tambah banyak ilmu. Iya, Masya Allah. Nanti belajar lagi ya. Bang, kalau boleh enggak, Bang, saya boleh masuk Komal Abang enggak?
Boleh, boleh. Setiap kami live boleh masuk ke sini. supaya saya dapat pengalaman-pengalaman baru dong. Iya, iya, Masya Allah. Kasih ya Silakan. Bang, salam toleransi. Sama-sama, saudara Fendi. Ya, Sehat Shalom, selalu ya. assalamualaikum. Waalaikum. Jin turun Bang. Siap. ya Olivia, Assalamualaikum. Olivia. Muslim Halo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya kecil, Olivia. Ah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saudara-saudari. Saya cuma mau, Kecil suaranya. saya mau nyapa Bang Mbak Jumaja. Olivia. Hah? Saya mau nyapa Bang Jumaja. Udah Oh, mau menyapa Gurunda, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Ya Allah, aku tuh minat banget, maksudnya idola aku gitu loh. Masya Allah. Keren, keren. Dari dulu saya mau ngomong sama Bang Juma tapi susah banget. Oh gitu. Iya, Bang Juma tetap sehat, tetap istiqomah, Amin. tetap teguh, Iya. jangan sendirian. Insya Allah Allah akan memudahkan semuanya. Amin. Gitu aja, saya turun dulu ya Bang Juma. I love you. I love you Itu. too. Jadi saya ngejawab. Masya Allah, fansnya Gurunda. Emang ya di Gurunda saya sejak masuk TikTok ini kadang-kadang bisanya terkaget-kaget ngelihat keadaan aneh-aneh gitu, dramanya banyak sekali, ya ampun. Ya, Bang Sincan. Tadi temanya udah ada, temanya yang tadi Bun, dilanjutin. Kenapa dengan temanya? Gurunda monitor, Gurunda. Tema itu kenapa, siapakah yang mati terkutuk di salib gitu. Lanjut. Apakah Kristen benar menyembah makhluk terkutuk? Atau Kami Tuhan menyembah. terkutuk? Kami tidak menyembah makhluk terkutuk, kami menyembah Yesus. Lah, jadi yang digantung di pohon terkutuk itu siapa? Petrus. Yang terkutuk itu jangan bilang terkutuk. Yang digantung, yang disalibkan itu Yesus. Nah, berarti dia yang terkutuk dong. Itu menurut Anda terkutuk, tapi Itu menurut Bible. Terserah. Itu menurut Bible. Mana yang benar, Anda atau Bible Anda? Atau dua-duanya pembohong? Cuma enggak usah Ya, lah. Paman. Cuma Iya, Paman. bicara itu yang baik saja. Enggak usah Loh, begitu. itu dalil. Justru kalau saya bukan, ingin bro, saya bilang berkata sama kepada kau. saudara, yang disembah itu jangan yang terkutuk. Kan yang terkutuk itu sembah sibilis. Yesus. Saya tidak bisa kepada Allah kalau saya tidak menyembah Yesus. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya itu Rasul Paulus yang bilang, memang benar. Yesus disalib kan? Ya, Yang terkutuk disalib siapa? Yesus disalib itu sesuai dengan nubuatan yang dikiankan para nabi. Yang dikutuk Cuma disalib itu siapa? Yang dikutuk disalib itu siapa? nggak tahu. Yesus disalib bukan terkutuk. Dia memang sudah menebus. Dalilnya, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Ya udah, saya ikuti narasimu ya, terserah. Oke, Ya. berarti Anda sudah mengakui bahwa Anda menyembah makhluk terkutuk. Ya, saya menyembah. Bagus, dah selesai. Selesai. Silakan cari pasien yang lain. Thank you Bang. Kenapa? 2000 Kenapa cuma pasien tahun yang lain? kemudian Saya kan Anda mengikuti. sudah mengakui Terserah bahwa Yesus ternyata mau bilang betul terkutuk, Kristen. mau bilang apa, saya menyembah dia. Dia Iya, sedang mengaku ini dalil. pasien. Terserah. Ini dalilnya. Kau mau bilang dia terkutuk, Kok kau mau jadi bilang saya dia terserah? apa, saya tetap Kok terserah? mengakui dia Kok Tuhanku. terserah pula?
Dalil Anda mengatakan begitu. Yang di atas salib digantung itu adalah manusia terkutuk. Udah selesai. Berarti jangan Anda lemparkan bola itu setelah bola itu masuk ke dalam perut Anda. Telan, nikmati, rasakan bahwa Kristen 2000 tahun menyembah makhluk terkutuk di atas salib. Dah selesai. Makan kacang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terserah, mau bilang apa saja tentang Yesus terserah, enggak apa-apa. Silakan, mau bilang Yesus. Kok jadi sensian kayak gitu? Mau bilang Yesus apapun tidak. Saudara, kenapa jadi terserah? Itu iman saudara loh, itu kepercayaan saudara. Bahwa saudara itu harus sadar kalau selama ini sudah 2000 tahun Kristen diajarin menyembah makhluk terkutuk. Jangan terserah-terserah. Jangan main mute-mute. Enggak apa-apa. Kau mau bilang Yesus itu pelacur, kau mau bilang Yesus itu dikutuk, terserah. Kamu kenapa jadi gila sih? Kok jadi gila kau? Kenapa kau jadi gila? Kenapa? Enggak gila saya, Bang Suma. Lah kau gila. Itu dalil kitabmu yang mengatakan kenapa bilang terserah kau? Terserah. Kau mau bilang lu kok jadi terserah pula kau? Itu di dalam kitab lu yang mengatakan bahwa Tuhanmu digantung terkutuk di atas pohon. Kok pula terserah pula kau mulutmu. Bang Sumo mau bilang dia terserah. Mau bilang apa dan enggak apa-apa. Mudah-mudahan Tuhan memberkatimu, enggak apa-apa. Nenekmu kiper. Terserah. Jadi kamu sudah akui bahwa sembahanmu itu makhluk terkutuk? Ya, bagaimana? Jadi kamu sudah akui bahwa sembahanmu itu adalah makhluk terkutuk? Iya, sesembahanku. Alhamdulillah. Enggak apa-apa, iya. Alhamdulillah. Kesembahanku. Oke, udah Bang Andi sudah diakui dia penyembah makhluk terkutuk. Udah turun Bang. Coba kita mau pengakuanmu Bang, turun aja. Iya, dah. Lihat itu, sudah saya Kristen. Memang nggak ada daya. Kalian sosok jagoan aja nya. Memang kalian penyembah yang itu yang tertulis. Oke, mana lagi? Mau menghindar nggak bisa. Tertulisnya memang kayak gitu. Si mau datang besok. Tapi tadi pengakuannya itu disertai dengan sakit batin itu. Oh iya pasti sakit kali artinya. Ini habis dia turun itu dia hantam meja itu kakinya. Masuk rumah sakit besok dia. Ibaratnya si Malakama Gurunda. Oke, saya tanya sama saudara. Apakah Anda melihat roh Anda? Enggak. Apakah Anda yakin Anda punya roh? Ya. Saya punya roh. Apakah Anda berbohong ketika Anda bersaksi bahwa kamu punya roh? Bohong enggak Anda? Enggak. Memang saya punya roh. Tapi kamu enggak pernah lihat roh. Tapi kamu enggak lihat. Saya tidak lihat, tapi saya yakin roh saya ada. Karena berarti Anda yakin saja. Berarti hanya modal yakin. Berarti Anda hanya modal yakin. Bukan masalah yakin cuma kita itu tetap lalu apa? Yang mati itu Anda bersaksi bahwa Anda punya roh, tetapi Anda tidak pernah melihat roh. Kenapa Anda bersaksi kepada sesuatu yang Anda tidak lihat? Jangan kau samakan saya. Kau bersaksi Muhammad utusan Allah. Sejak kapan kau bersaksi? Siapa kapan kau Kenapa kamu bersaksi bahwa kamu punya roh sedangkan kamu tidak pernah melihat roh? Loh, kita ini manusia punya roh semua. Buktikan. Apakah kamu bisa melihat? Yang mati itu tubuh kita. Apakah kamu bisa melihat roh? Ya sudah, saya ikuti kau, ya enggak. Ikuti kau saja. Nanti ujung-ujungnya juga akan terjawab kok. Kenapa kamu mempersaksikan sesuatu yang kamu sendiri tidak lihat? Berarti kamu bohong. Oke, saya bohong. Sekarang saya tanyakan sama kamu. Bohong. Kenapa kau bersaksi Muhammad adalah utusan Allah sedangkan kau tidak pernah menyaksikan? Kau bohong kah atau benar? Saya tanya sama kau dulu. Saya bersaksi bahwa saya punya roh, mau seluruh manusia. Sekarang saja kau bilang kau bersaksi Muhammad utusan Allah. Sejak kapan kau melihat Muhammad jadi utusan Allah? Lo kapian menitimu. Sekarang dengar. Saya bersaksi bahwa saya punya roh. Siapa yang bisa membantah kesaksian saya ini? Ada? Ada yang bisa membantah kesaksian saya ini? Lo kape itu timu mematu? Ada nggak yang bisa bersaksi? Nggak ada. Yang pernah kehilangan roh, nggak ada. Ada orang yang pernah kehilangan roh, dikubur 3 hari, bangkit menjadi Tuhan. Itu Tuhannya Sincan. Jangan di mute.
Habis itu saya kamu turunkan saya nggak akan melawan. Saya ikuti kamu punya narasi. Sekarang saya menjawab tentang kesaksian saya kepada Nabi Muhammad. Saya bersyarat sama bikin saya sehingga saya bisa Islam hanya bisa dipeluk, hanya bisa dianut oleh manusia yang menggunakan akal sehatnya. Tidak bisa hanya dengan congor. Islamkan saya kalau kamu bisa, nggak bisa. Islam itu hanya diperuntukkan bagi orang yang berakal sehat. Sedangkan Anda adalah penyembah makhluk terkutuk. Bukti bahwa Anda itu tidak sehat. Akal sehatnya Islam itu di mana? Coba tunjukkan. Akal sehat Islam itu ketika dia mendudukkan pencipta langit dan bumi itu tidak setara dengan makhluk. Apalagi tidak setara dengan makhluk. Ya, sahabat SARS. Dengar saya dulu semua. Saya tanya sama kau dulu. Pencipta langit dan bumi itu apakah engkau sudah melihat dia sehingga kau percaya bahwa pencipta langit dan bumi, pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk? Tidak, buktinya mana? Buktinya dulu, tunjukkan buktinya. Alam semesta ini siapa yang ciptakan? Elohim. Pencipta langit dan bumi, betul? Elohim yang buktikan, bukan Allah, tapi Elohim. Pencipta langit dan bumi, betul? Iya, Elohim yang menciptakan, bukan Allah. Bagus. Bukan Allah, tapi Elohim. Kalau Anda mengatakan bukan Allah, coba Anda bedakan wujudnya antara Allah dengan Elohim. Silakan. Oke. Elohim membuktikan melalui Nabi Musa. Nabi Musa bisa membuat wujud membuat Yesus bisa tidak, Elohim bisa membuktikan itu. Jangan kau Elohim bukan Allah ya. Saya nggak percaya Allah. Saya tanya kau dulu, saya nggak percaya Allah, saya percaya Elohim. Saya tidak ragu itu. Saya yakin. Kamu tidak percaya Allah karena kamu nggak berakal. Sembahanmu makhluk terkutuk. Allah kau apa Elohim itu. Saya percaya Elohim. Elohim itu hakikat terkutuk atau tidak? Tidak. Allah yang kami sembah hakikat terkutuk atau tidak? Terkutuk. Di mana dalilnya? Loh, karena dia tidak ada kalian menyembah dia. Dalil, saya minta dalil. Sejak kapan Allah itu ada? Mana buktinya Allah itu bisa? Mana buktinya Allah pencipta? Mana buktinya bahwa Elohim itu ada? Mana buktinya bahwa Elohim itu ada? Mana buktinya bahwa Elohim itu ada? Buktinya Nabi Musa bisa membelah laut. Buktinya Nabi Musa Elohimnya yang kutanya. Sungai menjadi darah. Markus. Yang saya tanya. Yang saya tanya, bukti Elohimnya mana? Bukti Elohim melalui Nabi Musa dan Yesus. Nah, saya tanya bukti Elohimnya mana? Bukti Elohimnya. Sekarang saya tanya Markus, bukti Elohimnya mana? Silahkan tanyakan sama saya bukti Allah Muhammad itu apa? Elohimnya mana? Yang dilakukan oleh saudara Sincan, pemakan dedak, yang saya tanya, bukti Elohimnya mana? Kalau hanya berkata Tuhan Elohim memakai Nabi Musa, itu bukan bukti. Yang saya minta ini wujud Elohimnya mana? Bangsa Israel itu nabinya siapa? Nabi Musa kan Elohim sesama. Saya tidak tanya nabinya, Cak Ayu. Yang saya tanya wujud Elohimnya mana? Itu yang saya tanya. Jangan di-mute. Elohim itu tidak bisa dilihat. Lalu apa yang bisa kau buktikan tentang wujud Elohim, Cak Ayu? Lo kapia menitimumu? Apa yang kau bisa buktikan? Jangan kamu mute saya. Saya mau bicara. Iya, apa yang bisa kau buktikan kalau Anda sudah mengatakan Elohim tidak bisa terlihat? Lalu apa yang bisa kau buktikan dari Elohim itu? Jawab. Ya, oke, saya buktikan. Elohim membuat Nabi Musa bisa membelah lautan, bisa mengubah sungai menjadi darah. Itu kamu lihat Elohimnya. Yesus. Kamu lihat Elohimnya. Utusan Elohim. Ya, kamu lihat Elohimnya.
Tidak, Elohim tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat Elohim. Elohim tidak bisa dilihat. Man rasa nek darai. Yang saya tanya itu bukti Elohimnya itu mana? Kalau cuma mengatakan mengutus, Al-Quran juga mengatakan Allah yang mengutus Nabi Buktinya melalui Musa. Nabi Musa dengan Yesus. Elohim. Aduh, Cak Kangkung, pemakan dedak. Kupikir tadi kamu sanggup membuktikan kemudian wujud daripada Elohim, ternyata tidak bisa dilihat. Iya. Masuk lain generasi pakan dia bayar. Rusak otakmu, Dek. Dari rusak. Dari awal dia bilang gini, kenapa kau bersaksi Allah Subhanahu Wa Taala itu ada, kau nggak lihat? Pas Elohim ditanya, dia juga nggak lihat. Gimana sih ini orang ini? Masuk lang yang gota kiru timunna. Lo jemu amma sising timunna. Belum ada. Penyembah makhluk terkutuk ini belum ada, kasihan mereka, masih belum ada yang bisa menjadi wakil mereka untuk melepaskan keadaan bahwa mereka penyembah makhluk yang digantung terkutuk. Saudara-saudara kita umat Islam dimanapun berada, tema ini bukan asal kita ngambil saja, enggak. Tema ini berlandaskan terhadap Al-Quran. Dan diskusi ini pun berakhir, dan masih belum ada oten-oten yang mampu membantah data-data dan argumen-argumen yang disajikan oleh Bang Zuma. Tetap tunggu konten-konten kami selanjutnya. Subscribe dan like channel ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.